Ya, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Muhtar Lutfi kembali menjumpai Anda dalam trending topik untuk malam ini. Dan di malam ini pula kita akan memperbincangkan berkaitan dengan temuan beberapa kecurangan, bahkan lebih tepatnya banyak kecurangan pada saat pelaksanaan ujian nasional yang telah dilaksanakan kemarin. Berdasarkan informasi dari meja redaksi Celebes TV sebelumnya, pemirsa, bahwa pasca pelaksanaan ujian nasional di Sulawesi Selatan ternyata menjadi salah satu provinsi yang integritas pelaksanaan ujian nasionalnya masih rendah. Kondisi ini ternyata diakui juga Ikatan Guru Indonesia atau IGI Sulawesi Selatan, yang kemudian mencerminkan pelaksanaan ujian nasional di Sulawesi Selatan berjalan curang, bahkan terorganisir. Berikut informasinya. Dari pelaksanaan ujian nasional yang baru saja digelar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya mengumumkan hasil ujian nasional, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merilis Indeks Integritas Ujian Nasional atau ukuran kejujuran dan tingkat kecurangan pelaksanaan ujian nasional. Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Sulawesi Selatan, Ramli Rahim, menjelaskan, dari data tersebut, indeks integritas ujian nasional untuk Sulawesi Selatan masih cukup rendah. Dengan begitu, tingkat kecurangan saat ujian nasional yang terpantau oleh sistem komputerisasi milik Kemendikbud cukup tinggi. Kondisi ini diakui Ramli telah terjadi kecurangan yang terorganisir yang dilakukan pemerintah maupun non-pemerintah demi meningkatkan citra daerah. Bahkan kondisi ini pun dipandang dapat menghancurkan mental siswa yang telah mengenyam pendidikan di sekolah selama 3 tahun. Kita melihat bahwa pola kecurangan ini terorganisir. Nah, inilah yang kita butuh cari tahu. Apa gunanya proses pembelajaran dengan baik jika kemudian integritas siswa itu dihancurkan? Jadi saya berani bilang ada sebuah gerakan terorganisir, baik dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah, yang kemudian meluntur-lantahkan integritas siswa, menghancurkan mental mereka yang selama 3 tahun belajar keras, mengeluarkan semua kemampuannya. Tiba-tiba pada saat ujian nasional semua itu hilang, mental mereka hancur karena ternyata pada saat ujian mereka dibantu. Ramli berharap kedepannya pemerintah bisa lebih sportif menguji siswa melalui ujian nasional nantinya. Pihak guru pun diminta untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat kepada siswa agar integritas pendidikan di Sulawesi Selatan bisa meningkat. Yahya Aditya, Celebes TV. Ya, pemirsa, kecurangan ujian nasional terorganisir, itu tema kita malam ini, dan nantinya usai jeda berikut saya akan ditemani Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulsel, untuk memperbincangkan atau mendiskusikan tema kita tersebut. Tetaplah bersama kami. Bosowa Tower Private Parties and Event, tempat yang eksklusif dan representatif. Adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mengadakan wedding, seminar, maupun meeting. Dengan paket unggulan, function room dengan lokasi yang strategis di Gedung Menara Bosowa. Hubungi Marketing Office Menara Bosowa, Rangka 8, Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Makassar. Function room, bersama kami, acara Anda menjadi luar biasa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Filza Burhan akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Waktu untuk sering latihan dan ngeband di sana sini ya. Oke, dan ini berikutnya bakal nyanyi lagu apa tadi? Y2J, yo, that's the way. We keep straight lane with the straight off the chain. With the lip, can't touch with the illustrated pins of the collaboration locked with military fusion. Kicking up the flow without any hesitation. Total domination, taking us out, let's stop us competition. Don't just back up, yo, way up, way up. Way up, get yourself smacked up on 2, we hit 'em up.
Yo, we too hot to handle. Ladies, are you ready? About to hit you with the scandal. Clock strikes, it's 7 o'clock. Body's moving, dance. Halo pemirsa, senang sekali menu pilihan kembali disajikan. Yang menambah kelezatan yang luar biasa. Ya, Anda masih bersama kami di Trending Topic. Pemirsa, tema kita malam ini kecurangan ujian nasional terorganisir, dan untuk itu saya telah ditemani Pak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Trending Topic. Sama-sama. Kecurangan ujian nasional terorganisir, bahkan dengan tegas Anda kemudian melontarkan seperti informasi dari redaksi Sulawesi TV sebelumnya. Memang indikasi terorganisir ini Anda lihat memang kelihatan begitu Pak Ramli. Beberapa saat lalu ketika tampil juga di televisi seperti ini, saya sampaikan bahwa di Sulsel itu angkanya 300.000 per orang. Angkanya Per siswa 300.000. Oke. Itu mereka bayar. Ada yang digorengin oleh pemerintah, pihak sekolah, ada juga orang luar. Oke. Dan ini sangat masih berjalan. Dan hasilnya kita lihat sekarang. Sulawesi Selatan memiliki indeks integritas terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terendah. Paling rendah. Ini Hanya konkretnya 40% berapa Pak rendahnya? 40% lebih. 40%. Jadi hanya 48,05%. 48 bahkan Ya, tidak jujur. sampai 50%. Tidak sampai Ya, 50%. oke. Lebih dari 51% itu curang. Nah, ini kemudian untuk mengukur kecurangan teknisnya kemarin pada saat ujian nasional, apakah memang ada yang mengawasi atau ada cara tersendiri Pak Jadi ini Ramli? bukan berdasarkan pengawasan. Oke. Ya, karena yang mengawas dengan yang diawasi sama-sama curang. Ya. Bahasanya Ya. saya, kalau malaikat dengan setan sudah bekerja sama, sudah susah urusannya gitu. Oke. Nah, pola kecurangan ini kemudian bisa ditemukan ketika pola jawaban siswa antara satu dengan yang lain itu memiliki kesamaan. Dan inilah sama yang di tempat benar itu tidak masalah. Tapi sama di tempat yang salah itu pasti curang gitu. Oke. Dan ini sudah lama diterapkan. Di SNMPTN sudah lama diterapkan. Oke, dan ternyata kita meraih 48, sekian 48,sekian%. Itu terendah di antara semua provinsi di Indonesia dan sangat jauh dari Jogja yang 80% lebih. Oke, pemerintah, dan Anda mengatakan non pemerintah. Yang Anda maksud kemudian siapa nih Pak? Apa ada pihak? Ada luar orang-orang pemerintahan? tertentu yang mencari keuntungan dalam ujian nasional. Oke. Nah, ini kemudian 300.000 per siswa. Nah, yang menjadi poin penting tentu bahwa kecurangan ujian nasional saat ini bukan yang pertama kalinya, masif, terstruktur. Sebelum-sebelumnya memang seperti itu Pak. Semakin hebat. Semakin hebat Semakin bahkan. hebat. Ada kegagalan pendidikan. Ini fenomena, tanggapan Anda Pak terkait dengan fenomena tersebut? Saya melihat bahwa kita ini sebenarnya seperti membuang garam ke laut. Selama 3 tahun kita mengajarkan siswa kita tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang integritas, Oke. tentang pendidikan moral dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita runtuhkan dalam 3 hari. Ujian dikasih kunci jawaban, gurunya memberikan bantuan, kepala sekolah memaksa gurunya untuk memberikan bantuan, sesama siswa dipaksa kerjasama, Oke. dan banyak hal yang dilakukan. Dan ini kemudian betul-betul hanya memburu angka saja. Oke. Mereka lupa bahwa Mendiknas kemudian di belakang hari membuat nilai indeks integritas. Oke, dan inilah yang sekian. Dan ini yang membuat mereka kaget. Loh, kok ada angka itu ya? Gitu. Artinya bahwa angka-angka tersebut memang bisa dilaporkan ke sekolah masing-masing. Nilainya. Malah Pak Menteri sudah sampaikan, silahkan pemerintah kabupaten masing-masing sampaikan ke sekolah masing-masing.
Oke. Seperti di Yogyakarta itu ditemukan hanya satu sekolah yang terdapat kecurangan. Di sekolah lain tidak ada yang curang sama sekali. Di Sulsel, saya yakin betul ada kabupaten yang semua sekolahnya curang. Semua sekolahnya curang. Boleh jadi ada yang seperti itu. Pemerintah kemudian diminta melaporkan. Anda mengatakan alih-alih melaporkan, pemerintah sendiri juga ikut. Yang kita tahu selama ini, kepala dinas takut sama bupati. Kepala sekolah takut sama kepala dinasnya. Kemudian memerintahkan kepada gurunya untuk melakukan apapun, mendapatkan nilai yang baik. Ya, siswa senang-senang saja. Siswa senang-senang. Jawaban gitu. Walaupun kemudian 3 tahunnya sebelumnya itu dihancurkan secara tidak sadar. 3 tahun bukan tidak sadar, ini sadar. Sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka melakukan kecurangan. Baik. Ada pemerintah, ada non pemerintah, ada kepala sekolah, kemudian bupati, siswa, sampai kepada siswa yang kemudian melakukan hal tersebut. Apa artinya bagi Anda? Apakah memang bahwa hingga saat ini masih terjadi kesalahpahaman tentang keberhasilan pendidikan, ataukah memang ada tujuan lain, Pak, sebenarnya? Ini yang problem sebenarnya, karena kita terlalu mengidolakan yang namanya pencitraan. Jadi citra itu yang mau dibangun, kita lupa membangun mental siswa. Ini bukan pengajaran, ini pendidikan. Ini pendidikan. Jika pendidikan, maka integritas menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Saya sering bilang, tidak masalah sekolah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak lulus. Tapi itu merupakan hasil dari kerja keras semua orang. Tidak masalah. Daripada nilainya bagus, semuanya lulus, tapi kemudian itu adalah hasil dari kecurangan terstruktur, terorganisir, dan kemudian memalukan kita semua. Sulawesi Selatan wajar malu. Dan saya merasa apa yang muncul dalam nilai integritas ini, kalau tidak menampar gubernur, tidak mengampar bupati, tidak menampar wali kota, keterlaluan. Ini harus menjadi pelajaran kita semua bahwa integritas di atas segala-galanya. Baik, Anda bahkan menggunakan diksi menampar gubernur, wali kota, dan juga bahkan Ikatan Guru Indonesia sendiri, Pak. Termasuk kami. Baik. Nah, selanjutnya kira-kira ada upaya yang dilakukan atau bagaimana? Selanjutnya saya pikir pola kecurangan akan berubah. Karena sistem ujian nasional tidak lagi paper basic test. Sudah berubah menjadi komputer basic test. Kami semua bergembira karena kami guru-guru, teman-teman guru semua tidak lagi ditekan sama kepala sekolah, tidak lagi dipaksa oleh kepala dinas, dan diminta oleh bupati untuk memberikan nilai yang baik. Kita akan menjalankan apa yang bisa kami lakukan, dan sebenarnya adalah sesuatu yang kebodohan yang nyata ketika guru, kepala sekolah, dan bupati membuat kecurangan dalam ujian nasional. Karena ujian nasional sebenarnya adalah pemetaan. Kalau misalnya itu terjadi kecurangan, misalnya Kabupaten Bulukumba, nilainya semuanya 90%. Berarti pemerintah pusat berpikir, Bulukumba sudah sukses membuat pendidikan lebih baik di Bulukumba. Buat apa lagi dibantu? Betul. Ya? Nah, yang mau dibantu adalah mereka yang masih rendah kemampuannya. Padahal mereka sebenarnya rendah. Butuh bantuan lebih banyak, tapi karena menginginkan pencitraan yang baik, mereka melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Baik, sempat jika kemudian Anda melihat bahwa ini terjadi sebelumnya pun, di tahun-tahun sebelumnya ini terjadi, masif, terorganisir, artinya bahwa perlukah kemudian selanjutnya saya mengatakan ada sanksi atau semacamnya yang kemudian tentu memberikan efek jerah terhadap mereka, oknum entahlah masih bisa dikatakan waktu bagaimana Pak Ramli? Sadar atau tidak, sanksi sosial sudah ada. Sanksi sosial sudah ada. Memalukan ini Sulsel. Sanksi sosial sudah ada, sangat memalukan, apalagi kalau data ini diturunkan ke setiap sekolah. Saya berharap sih pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi umumkan per sekolah, supaya kita lihat sekolah mana yang paling curang di Sulsel. Citranya rusak Pak jadinya. Ya mau diapakan? Untuk membuat sesuatu lebih baik, tidak masalah. Artinya bahwa sedikit pesimis jika kemudian Anda mengatakan sebelumnya pemerintah ikut andil di dalamnya, pemerintah diberikan tanggung jawab kemudian untuk melaporkan. Berarti kita harus minta menteri yang Baik, tadi sempat dikatakan Pak bahwa Anda bergembira bahwa katakanlah guru-guru yang tentu jujur tersebut bergembira dengan rencana dilakukannya komputer based test, tidak akan ada lagi paper based test. Artinya bahwa kecurangan-kecurangan, temuan pola kecurangan kemarin paper based test, bukan komputer based test, begitu. Paper basic test. Jadi hampir semua kecurangan ini itu karena paper basic test. Saya bertemu dengan beberapa orang yang memang ceritanya jadi lucu.